pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Ditabrak minibus saat sedang berjalan kaki, seorang pemuda di Merauke ditemukan tewas. Dua anggota KKB diringkus Satgas Ops Damai Kartens, Dinabire dan Yahukimo, salah satunya tewas. Lima korban banjir dan longsor di Kabupaten Duga ditemukan tewas, 10 lainnya masih hilang. Polisi gencar memerangi peredaran minuman keras di Merauke, Papua Selatan dengan menggerebek 3 rumah di Jalan Cemara yang menjadi tempat memproduksi minuman keras oplosan. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan ratusan liter minuman keras, namun sayang pemilik rumah melarikan diri sebelum polisi tiba di lokasi. Polisi menyita seluruh barang bukti di lokasi, termasuk peralatan untuk membuat minuman keras. Saat ini polisi masih mencari pemilik rumah. Jadi ketika kita mulai masuk gerebek, adanya informasi kendaraan masuk atau dia mendengar kendaraan masuk, langsung melarikan diri lewat pintu belakang. Nah, dari kita masuk itu di dalam rumah di Cemara itu, di tempat produksinya itu ada 4 ember yang berisi fermentasi daripada fermipan yang siap untuk dimasak. Jadi masing-masing ember besar itu ada berisi penuh, ada 4 ember, kemudian ada 20 botol sopi yang diisi dikemas dalam botol fit yang sudah siap untuk diedar. Nah, ketika kami masuk melakukan penggerebekan dengan tim, kemudian yang bersangkutan melarikan diri, kemudian ada 2 rumah juga kabur melarikan diri juga. Jadi tetap kami komitmen untuk melaksanakan penggerebekan atau penangkapan terkait dengan pelaku-pelaku miras. Peredaran minuman keras di Merauke sangat marak. Polisi sudah berkali-kali menggelar operasi, namun peredaran minuman keras ini tetap saja merajalela, seolah pembuatnya tidak takut dan jera. Pembuat minuman keras ini juga semakin berani. Mereka beroperasi di daerah permukiman yang tidak jauh dari kantor polisi. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga meminta hakim dan jaksa menjatuhkan hukuman berat agar para pembuat dan pengedar miras jera. Kami mohon izin Bapak Ketua Pengadilan, memohon dengan hormat, kiranya para pelaku, pembuat, pengedar miras ilegal ini bisa dihukum seberat-beratnya, Pak Ketua Pengadilan. Ya, kami mohon dengan hormat, Pak Ketua Pengadilan. Karena tuntutan masyarakat, tuntutan zaman, dan tentunya kita semuanya ini memiliki peran yang harus aktif untuk bisa menjaga keamanan, sehingga pembangunan di wilayah kita ini, daerah kita ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Polisi mengimbau warga tidak memproduksi atau menjual minuman keras oplosan karena sanksinya adalah pidana penjara. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masih menjalani penahanan di Polsek Merauke Kota atas kasus penipuan senilai ratusan juta rupiah, seorang terduga pelaku dengan inisial P kembali dilaporkan dalam kasus penipuan baru. Kali ini seorang warga dari distrik Kurik melaporkan P atas dugaan penipuan senilai 100 juta rupiah. Kasus bermula ketika korban menjual mobil seharga 100 juta rupiah kepada P dengan perjanjian pembayaran akan diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Namun hingga batas waktu yang disepakati, pelaku tak kunjung melunasi pembayaran, bahkan bertahan berbulan-bulan tanpa ada kejelasan. Usai polisi melakukan pemeriksaan, terungkap bahwa mobil tersebut telah dijual oleh P dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang-utangnya. Pelaku dilaporkan oleh salah seorang warga yang dari alamat Kurik. Kronologi kejadian bahwa si pelaku ini membeli mobil dari pelapor namun belum dibayar dan dijanjikan akan dibayar setelah
pelaku menjual gelembung. Namun setelah tiba waktu yang disepakati tidak kunjung juga dibayar, sehingga si korban merasa dirugikan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Merauke Kota. P sendiri sebelumnya sudah ditahan polisi dalam kasus penipuan lain senilai 250 juta rupiah. Dalam aksinya, P mengaku sebagai pengusaha hasil laut seperti gurita, ikan, dan sirip ikan untuk meyakinkan korban. Ia juga sempat melarikan diri untuk menghindari tagihan utang, namun akhirnya berhasil diciduk polisi di luar kota Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Persipura Jayapura berhasil meraih 3 poin saat menjamu Persiku Kudus pada pekan ke-9 Liga 2 di Stadion Lukas NMB pada hari Jumat. Bertanding di hadapan ribuan pendukungnya, Mutiara Hitam langsung tampil menekan sejak wasit Hamdi memulai pertandingan. Meski terus menyerang, Ramai Rumakiek dan rekan-rekannya kesulitan menembus rapatnya barisan pertahanan Persiku Kudus yang dijaga ketat Ivan Marik dan Trioka. Tekanan bertubi-tubi akhirnya memaksa lini belakang Persiko membuat kesalahan. Ivan Marik melanggar Ruben Sanadi di dalam kotak penalti dan wasit langsung menunjuk titik putih. Matteo Silva yang tampil sebagai Algojo berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna, membawa Persipura unggul 1-0 pada menit ke-39. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persiku Kudus tampil lebih berani dan meningkatkan intensitas serangan. Fendi Eko Utomo hingga Lerby Eliandri dimasukkan untuk mendongkrak daya gedor Macan Muria. Namun kokohnya pertahanan Persipura yang dikawal Arthur Vieira dan Ferdinand Ayomi membuat peluang mereka tak membuahkan hasil. Di kubu tuan rumah, pelatih Rahmat Darmawan merespons dengan memasukkan Reno Salampesi, Gunan Sarmandowen, dan Ferdinando Pahabol. Masuknya 3 pemain ini membuat serangan Persipura lebih bervariasi, namun tidak ada tambahan gol hingga pertandingan berakhir. Persipura Jayapura menutup laga dengan kemenangan 1-0. Tambahan 3 poin ini membawa Mutiara Hitam naik ke peringkat 4 klasemen Liga 2 dengan 17 poin. Hanya terpaut 2 angka dari PSS Sleman yang berada di puncak klasemen Grup B. Sementara bagi Persiku Kudus, kekalahan ini membuat mereka tetap tertahan di papan bawah, tepatnya di peringkat 9 dari 10 tim peserta. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Peristiwa tabrak lari terjadi pada hari Minggu di Jalan Ermasu, Merauke. Sebuah kendaraan roda 4 melaju kencang lalu menabrak seorang pemuda bernama Julianus berusia 25 tahun yang saat itu sedang berjalan kaki. Mobil menghantam korban hingga tewas di tempat dan pengemudi langsung kabur dan meninggalkan jasad korban di jalan. Polisi yang mendapat laporan langsung membawa jasad korban ke rumah sakit. Telah terjadi laka lantas di Jalan Ermasu, yaitu antara roda 4 lidik dan pejalan kaki. Akibat daripada kecelakaan lalu lintas tersebut, korban pejalan kaki meninggal dunia. Demikian yang perlu kami sampaikan, informasi untuk kita semua agar tetap berhati-hati di jalan, baik sebagai pengguna jalan, pengemudi, pengendara, atau pejalan kaki. Jadi ini tabrak lari ya Pak? Ya, dikategorikan sementara tabrak lari karena pengemudi langsung melarikan diri. Setelah mengecek identitas korban, polisi lalu menghubungi pihak keluarga untuk mengambil jenazah korban di rumah sakit. Hingga saat ini polisi masih mencari pelaku dan mengimbau agar pelaku menyerahkan diri. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Memperingati Hari Pahlawan, puluhan pensiunan TNI Polri bersama warga Merauke mengenakan busana pejuang dan menggelar pawai sepeda ontel mengelilingi kota pada hari Minggu.
Dari kawasan Tugu memento kapsul waktu Jalan Brawijaya, pensiunan TNI Polri bersama warga mengenakan busana pejuang. Mereka berkeliling kota dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10 November. Nuansa perjuangan begitu terasa. Beragam lagu-lagu nasional dan tembang perjuangan diputar sepanjang perjalanan, menambah semangat para peserta pawai. Di dalam anggota sepeda tua ini terdiri dari semua orang yang sudah tua-tua, tapi jiwanya masih muda. Untuk melanjutkan perjuangan masih tetap semangat. Nah, karena kita siapapun dia, masyarakat seluruh bangsa Indonesia tidak boleh sama sekali untuk melupakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena hari ini kami komunitas sepeda tua Indonesia berkumpul di Tugu Papera, Kabupaten Merauke untuk mendoakan para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa Indonesia. Rombongan kemudian menuju Tugu Papera di Jalan Mandala. Di lokasi ini peserta menggelar doa bersama untuk mengenang jasa para pahlawan dan memohon keamanan serta kedamaian di Papua Selatan dan umumnya untuk bangsa Indonesia. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Program makanan bergizi gratis untuk anak sekolah terus menjadi perhatian di berbagai daerah. Polda Papua memastikan pelaksanaan program ini berjalan lancar dengan menekankan kebersihan, kualitas gizi, serta pemberdayaan potensi lokal. Layanan makanan sehat yang diselenggarakan oleh SPPG Polda Papua saat ini menjangkau 1.880 siswa mulai dari jenjang SD hingga SMA. Proses produksi dilakukan terpusat di dapur MBG Dok 5, lalu didistribusikan ke sekolah-sekolah yang ada di distrik Jayapura Utara. Auditor Itwasda Polda Papua Kombes Sandi Sultan mengatakan fokus utama program ini adalah keamanan pangan, mengingat tingginya sensitivitas isu kesehatan makanan di Papua. Polda Papua memberikan pengawasan ketat untuk memastikan makanan layak konsumsi dan aman bagi seluruh siswa penerima. Proses penyusunan makanan dilaksanakan secara ketat, mulai dari pengecekan bahan baku, proses memasak yang dilakukan sejak dini hari, hingga penyajian dan pengantaran ke sekolah yang dilakukan pada pukul 6 hingga 7 pagi. Meski program MBG berjalan baik, SPPG Polda Papua masih menghadapi kendala operasional berupa keterbatasan fasilitas pencucian untuk peralatan masak. Lokasi yang tersedia dinilai masih sangat terbatas sehingga membutuhkan penambahan fasilitas guna menjaga standar kebersihan dan efisiensi pekerjaan. Melayani anak-anak kami ini dari SD, SMP sampai dengan SMA dan SMK itu kurang lebih 1.880 orang siswa. Kemudian untuk pelayanan kebersihan makanan kami betul-betul memperhatikan dan atensi terkait dengan banyaknya kasus yang terjadi di beberapa wilayah. Kami di wilayah Papua ini sangat mengatensi dengan adanya security food dalam pelaksanaan kebersihan ataupun juga kesehatan daripada makanan tersebut dan kita sajikan kepada anak-anak kita. Mulai dari masaknya, di awal bahannya kita cek, kemudian sampai dengan memasak. Ini memasak ini dimulai dari jam 12 sampai dengan jam 4 subuh. Kemudian kaitan dengan penyajiannya itu kita mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 7 pagi. Ya, itu sampai dan pengantarannya juga. Untuk memaksimalkan pelayanan dibutuhkan alokasi dana tambahan sebesar 250 juta rupiah guna membangun tempat pencucian yang ideal dan memadai bagi kebutuhan operasional dapur. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens bersama Polres Nabire
menangkap 2 anggota kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Yahukimo. Penangkapan pertama terjadi pada hari Jumat di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Setelah identitasnya dipastikan, tim gabungan langsung melakukan penyergapan dan penangkapan tanpa perlawanan berarti. Jaya Inus terlibat dalam penembakan Brimob di Intan Jaya pada November 2023 yang menyebabkan Baratu Bonavasius Jawa gugur. Dari hasil penyelidikan dan interogasi, Jaya Inus Pugau terlibat dalam aksi penembakan terhadap anggota Brimob Satgas Operasi Damai Karten di Kabupaten Intan Jaya pada 22 November 2023 yang mengakibatkan Baratu Anumerta Bonifasius Jawa gugur dan Baratu Rani Seran mengalami luka tembak. Jaya Inus Pugau juga pernah menerima dan menyerahkan amunisi sebanyak 31 butir serta sebuah telepon genggam kepada Aibon Kogoya untuk digunakan dalam kegiatan kelompok bersenjata tersebut. Aparat kembali melakukan penegakan hukum terhadap salah satu komandan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo pada hari Sabtu. Tim gabungan berhasil melumpuhkan Lipet Sobolim yang merupakan KKB Kodap Yahukimo. Pelaku sempat melawan saat diringkus sehingga kontak senjata terjadi dan pelaku meninggal dunia di rumah sakit. Pelaku utama berhasil ditemukan dan ditindak dengan tegas. Lipet Sobolim diketahui memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata, termasuk penyerangan dan pembunuhan terhadap pekerja tambang di wilayah Pegunungan Bintang. Penyerangan terhadap pekerja tambang di Kampung KW, Mining 63, Distrik Awirom, Pegunungan Bintang, pada tanggal 27 Agustus 2023, yang telah menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Anas pada tanggal 27 Desember 2023 di Camp 33 Kampung Tawe, Distrik Awirom. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Ariston Kama 9 April 2025 di Kampung Kawe, Distrik Awibom. Lipet Sobolim melakukan pembacokan terhadap 2 warga pada pekan lalu. Selain penyerangan warga, pelaku juga pernah menyerang pekerja tambang ilegal di Pegunungan Bintang pada 27 Agustus 2023 yang menewaskan 2 orang. Ia juga membunuh warga pada 9 April 2025 di Distrik Awibom. Saat ini aparat meningkatkan kewaspadaan di seluruh pos pengamanan untuk mengantisipasi potensi aksi balasan. Riantonai melaporkan dari Nabire dan Yahukimo. Silakan untuk menyesuaikan tempat berada di depan. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Mimika menggelar Festival Budaya Amukme Kamoro bernuansa Nusantara. Kegiatan ini berlangsung di Gor Futsal Kabupaten Mimika, Jalan SP5 Timika, Provinsi Papua Tengah pada hari Sabtu. Festival ini menampilkan pameran pakaian adat, tarian, hingga ukiran khas suku Amukme dan Kamoro, serta budaya dari berbagai daerah Nusantara lainnya. Mimika merupakan daerah yang heterogen yang dihuni beragam suku, bahasa, budaya, dan agama. Sehingga festival ini digelar untuk memperkuat pemahaman budaya lokal dan melestarikan kekayaan budaya Nusantara, khususnya budaya Amukme Kamoro. Festival Budaya Amukme dan Kamoro berwawasan Nusantara. Jadi rumah ini rumah Amukme dan Kamoro, dan kita semua yang datang di sini mari kita jaga rumah ini dengan baik. Kita buat masyarakat yang ada di dalam ini semua hidup dengan tenang. Tadi kita lihat ada berbagai budaya. Saya catat, oh ada pakaian ini, sampai pakaian Kalimantan juga ada. Ternyata orang Kalimantan juga banyak ada di sini. Tadi saya lihat ada pakaian Aceh juga ada. Ternyata orang Aceh banyak di sini. Kalau orang Batak sudah tahu, tadi ketua panitia sudah datang dan pakaian Batak, kita sudah lihat semua. Kepala Disparbud Pora Mimika Elizabeth Cenewatin mengatakan festival ini pertama kalinya digelar melibatkan seluruh paguyuban. Kegiatan ini juga menghadirkan tim tari dan tim ukir dari kedua suku besar. Festival Budaya Amukme Kamoro berwawasan Nusantara yang pertama kali kami adakan di Kabupaten Mimika. Pertama kali kita libatkan seluruh paguyuban-paguyuban yang ada di Kabupaten Mimika ini dalam rangka untuk mensukseskan dan melestarikan seluruh budaya yang ada di Nusantara, lebih khusus Amukme dan Kamoro.
Dan kegiatan ini juga kita melibatkan seluruh tim tari, tim ukir, anyam, sanggar-sanggar semua kami hadirkan. Dan juga semua suku-suku dengan pakaian adat beraneka ragaman budaya yang ada di Indonesia yang kami hadirkan. Kegiatan yang digagas pemerintah daerah ini berlangsung meriah. Pemerintah berharap budaya Amuk Mekamoro tetap lestari dan terus dijaga di Kabupaten Mimika. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polres Merauke, Papua Selatan meningkatkan kewaspadaan karena ancaman bencana alam dan banjirop akibat tingginya intensitas hujan akhir-akhir ini. Polres Merauke mengantisipasi sejumlah kawasan di Merauke yang rawan banjir, terutama di daerah Paham, Buti, Muting, dan Kimam. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga meminta seluruh anggotanya bersiaga penuh dan menyiapkan peralatan penunjang penanggulangan secara darurat. Bahkan Kapolres turun langsung mengecek perahu karet, mobil ambulans, tenda pengungsian, hingga ketersediaan obat-obatan di pos siaga Mapolres. Tentunya kita berharap bersama tidak akan terjadi. Namun ketika itu terjadi, kita harus siap. Beberapa titik yang dipetakan dapat terjadi banjirop ya, tipikalnya kalau di Merauke ini ya, seperti di Payung, ya, di Buti, di daerah-daerah Muting begitu ya, dan daerah-daerah lain ya, yang mana kita harus siap. Dan ini kita apel memang saat ini internal, tapi kemarin pun kita sudah melaksanakan Vikon juga di Dinas Pekerjaan Umum ya, dan kami siap untuk bersinergi dengan seluruh stakeholder, dengan semua dinas dan fungsi terkait untuk kita bisa bersama-sama menangani atau melaksanakan tanggap darurat mempersiapkan terjadinya bencana. Saat ini Satpol Air Polres Merauke menyiagakan lebih dari 150 personel di sejumlah titik rawan untuk memastikan keselamatan warga jika terjadi bencana. Curah hujan yang tinggi saat ini berpotensi menyebabkan sejumlah kawasan di Merauke kebanjiran. Penyebabnya antara lain drainase yang buruk, serta ulah manusia yang kerap membuang sampah sembarangan di sungai dan kali. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sana baru dimainin serahkan ke keluarga. Tim tanggap darurat Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan menemukan 5 dari 15 warga yang hilang akibat banjir dan longsor di Distrik Dal. Tim menemukan 5 korban banjir dan longsor dalam kondisi meninggal dunia di Distrik Dal pada hari Sabtu. Kelima korban tersebut masing-masing adalah Utlana Lilbib, Yupin Pokneangge, Lindana Pokneangge, Dilince Pokneangge, serta 1 korban lain yang saat ini masih dalam identifikasi Rumah Sakit Elfrida Sara, Kabupaten Duga. Setelah kami lakukan upacara pemakaman di ibu kota Kabupaten Duga, tempat posko atau tangkap darurat KLB yang ada di ibu kota Kabupaten Duga. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan kepada semua teman-teman, semua media, semua daerah yang punya kepedulian terus didoakan dukungan kepada kami. Tim pencarian ini tetap masih jalan. Hingga saat ini aparat gabungan TNI Polri dan BPBD terus menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi korban terseret material banjir. Pemerintah Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan juga telah menetapkan status tanggap darurat dan mengerahkan seluruh sumber daya untuk mencari seluruh korban. Pada 1 November lalu sebanyak 15 warga hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Distrik Dal, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Hingga saat ini tim SAR gabungan bersama keluarga korban masih terus melakukan pencarian di Sungai Panpan. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Duga menyebabkan luapan Sungai Panpan melanda pemukiman warga. Rian Tonai melaporkan dari Duga, Papua Pegunungan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.